yang itu sama-sama kemudian sama seperti kita sama manusia ya, untuk kemudian kita menyampaikan sosok beliau dalam setiap perkara, dalam setiap standar proses itu adalah kriteria mengenai pelaksanaan pelajaran pada satu sampai kemudian bagaimana beliau membangun sebuah entitas masyarakat Islam seperti itu. Kemudian kita ingin mengenal lebih dekat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kejadian tadi yang rasa bahaya yang hadir karena ketaatan kita pada Allah itu kemudian semakin dekat untuk kita capai gitu. Kita tahu untuk kita melewati sebuah ujian dengan sabar seperti ini loh Rasulullah contohkan gitu. Untuk kemudian berinteraksi dengan lawan jenis seperti ini loh tuntunannya Rasulullah. Nah itu kita ingin mengetahui itu. Kenapa kemudian kita perlu mengenal Rasulullah, sosok beliau, dan kenapa Allah menurunkan utusannya sebagai pengemban dakwah Islam, sebagai pengemban Islam bagi seluruh alam. Seperti itu. Kurang lebih 4 menit lagi. Saya mau tanya deh ke yang sudah hadir. Insya Allah boleh ya. Dari yang paling pertama hadir tadi adalah Olinda. Apa satu kalimat yang tergambar ketika mengenang atau mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Satu kalimat yang terucap ketika mengenang Rasulullah, ketika kita sedang mengingat Rasulullah, itu apa? Silahkan, Linda. Boleh. Atau ungkapan cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah itu sebaik-baik tuntunan kita. Masya Allah. Ya. Sebaik-baiknya tuntunan kita. Kalau Adia, bagaimana dek? Ini maksudnya kayak kita gambarkan Rasulullah atau kayak kalimat yang pernah diucapkan beliau? Dari bagaimana kita menggambarkan Rasulullah ketika Anda menanyakan kepada kita Rasulullah itu siapa sih, kita mau menggambarkan orang tersebut. Rasulullah itu salah satu bagian dari Allah yang tapi masih tertutup pada dan tertutup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalimat yang diberikan dia dan yang paling jadi teringat nih ketika dia menyampaikan itu Kak Sabrin itu jadi teringat seperti ini kisah beliau ketika di penghujung hayatnya itu Masya Allah ya Allah nggak kuat. Ketika di penghujung hayatnya itu justru yang beliau cari, yang beliau sebutkan, yang beliau pikirkan adalah umatnya. Bagaimana nasib umatnya gitu. Dan umatnya itu siapa ya? Kita ini yang jauh dari masa beliau, yang kemudian harus menggenggam Islam ini sampai akhir hayat kita gitu ya. Dan beliau masih mengingat kita gimana nasib umatnya nih. Beliaunya sudah tidak ada gitu. Masya Allah ya. Sampai di titik itu. Nah,
kebayangnya gini, sampai di titik itu ketika orang kebayang nggak sih ketika orang di sakaratul mautnya itu pasti yang diingat adalah dirinya sendiri seharusnya kan. Tapi ini enggak. Rasulullah itu luar biasa, Masya Allah. Yang beliau ingat adalah bagaimana nasib kita nih, umat akhir zaman. Yang kemudian saat ini faktanya kita itu sering mungkin melisankan nama beliau, menyebut beliau dalam keseharian kita, bersolawat atasnya gitu, memohonkan solawat kepadanya. Tapi kemudian kita belum mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan apa-apa yang dituntunnya, apa-apa yang disampaikannya, apa-apa yang di apa ya, dalam Islam gitu. Itu menjadi sesuatu yang ya Allah, itu sebuah ironi umat akhir zaman gitu ya. Nah itu coba kita akan banyak bercerita tentang itu langsung oleh pembicara ya. Pembicaranya keluar ya sepertinya. Udah 15.45. Sebentar kita panggil dulu pembicara aja. Kita undang masuk. Itu yang akan banyak kita bahas hari ini tentang bagaimana kemudian kita semakin mengenal beliau. Yang konsekuensinya setelah mengenal beliau adalah bagaimana kemudian kita menjadi ringan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, untuk menjalankan tuntunan syariahnya. Karena katanya, bukan katanya, emang faktanya ya, ketika kita belum mengenal sesuatu, kita akan nggak yakin dengan hal itu, walaupun hal itu adalah sebuah kebenaran. Ketika kita nggak yakin tentang sebuah kebenaran itu, kita nggak akan menjalankannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mari mulai dari titik mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar saya akan panggilkan pembicara. Oh, lagi loading. Ada kendala teknis ya. Kita undang lagi pembicaranya. Jadi pembicaranya ini posisinya sekarang lagi di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ada perbedaan waktu. Beliau lagi terkendala jaringan, semoga Allah memudahkan ya. Kita doakan semoga Allah mudahkan urusan kita hari ini, diberkahi, kita sama-sama luruskan niat, semoga apa-apa yang kita bahas hari ini menjadikan kita semakin bertambah imannya kepada Allah, semakin teguh di jalan Allah, semakin teguh di jalan Allah ini semakin taat pada syariatnya, semakin kuat dalam menjalani kehidupan yang di tengah pandemi ini tentu nggak ada satupun yang kemudian nggak merasa kesulitan. Kita kuat di situ, diberikan kekuatan. Semoga penghujung hari Kamis ini ya kita catatan amal kita tuh diangkat dalam keadaan kita sedang berada dalam majelis ilmu. Sabar ya. Kita sharing-sharing lagi nih, ada di sini ada Anissa, ada Nahwa. Oh enggak nih. Halo Kak. Oke. Kalau Anis gimana nih Nis? Sambil nunggu pembicara OTW masuk nih. Kalimat apa yang akan Anis sampaikan ketika menggambarkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Satu kalimat aja. ingatnya itu pemimpin Kak. Pemimpin. Oke. Kan Rasulullah SAW itu kan memimpin umatnya. Memimpin bukan sekedar memimpin, tapi memimpin hingga di seluruh aspek kehidupan gitu. Jadi beliau yang membawa kita juga dari zaman kegelapan hingga zaman yang dibilang mulia ya Kak, mengubah apa sih, mengubah orang-orang jahiliyah gitu, membawanya kepada cahaya seperti itu Kak. Masya Allah.
kepemimpinan beliau sampai walaupun kita baru baca lewat kisahnya, tapi sudah terasa bagaimana beliau memimpin ya. Masya Allah. Alhamdulillah pembicara sudah bergabung, speaker kita sudah bergabung di dalam forum ini. Baiknya kita mulai dulu kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan doa belajar. Ala hadhihi niyyah wa kalimatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, tanpa berpanjang kalam lagi, Kak Sabrin sebagai host akan melempar mic-nya, memberikan mic-nya kepada pembicara. Tafadhali Ukti, silahkan Sister Dila untuk menyampaikan materinya. Ya, Kak, syukron. Saya izin share screen ya. Ya, tafadhal. Apa sudah terlihat ya PPT-nya? Belum, Dek. Oh, masih loading. Sedang masih loading. Tulisannya sih sedang. Bisa dicoba lagi kali, Dek. Belum muncul. Iya, Kak. Sudah tampil belum ya? Kalau di saya sih sudah tampil. Sudah share screen. Di Kak Sabrin ya? Belum ada. Yang lainnya sudah ada yang muncul? Udah ada yang melihat? Kalau di Kak Sabrin belum, Dek? Saya udah. Belum ya? Oh, udah ya? Oh, udah. Mungkin karena ini pakai HP. Silahkan, Dek. Sudah ya, Kak? Adia udah ya, Dek? Ya? Oke. Udah ada, Kak. Udah. Ya. Ada kami. Sudah muncul ya? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi ya teman-teman, meskipun saya nggak bisa melihat teman-teman karena share screen ya, tapi sudah muncul kan ya Kak dan teman-teman? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini di sesi yang kedua, kajian seri kedua dari Jalan Menuju Iman, kita berjumpa lagi, kita berkumpul lagi di ruang meeting ini untuk mengkaji atau mendiskusikan kali ya satu tema, yaitu berkaitan dengan keimanan kita kepada Rasulullah. Judulnya Prophet Muhammad, the best role model. Mungkin ini sudah nggak asing lagi buat kita semua, sudah menjadi bukan rahasia umum lagi ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan teladan, bahkan
orang Barat pun menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh pertama yang memberikan pengaruh luar biasa di dunia ini. Baik. Tapi kita sebagai seorang Muslim tentunya memandang Nabi Muhammad ini dengan kacamata iman, sehingga perlu ada jalan menuju keimanan tersebut ya. Baik. Saya next. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berkaitan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena pekan lalu kita sudah membahas mengenai proses keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan dalam Quran surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Pasti Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada kita bahwasanya jika kita mencintai Allah, maka salah satu akibat yang akan muncul adalah, atau konsekuensinya adalah kita mengikuti Rasulullah. Demikian. Jadi karena jika yang dilakukan, maka Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin kita bisa baca lagi ya tafsirnya dari kitab-kitab tafsir yang disampaikan oleh para mufassir tentang ayat ini. Seperti itu, untuk mengetahui atau mendalami lagi maksud dari ayat ini. Saat ini merupakan salah satu bentuk bahwa ketika kita mencintai Allah, maka kita juga harus mengikuti Rasulullah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini? Yang pertama, terkait Rasulullah tadi yang dijadikan sebagai role model. Ya, pentingnya mengenal dan mengenal Rasulullah SAW. Kenapa perlu kita kenal beliau? Kenapa perlu kita mengimani Rasulullah SAW? Kemudian yang kedua, apa peran beliau SAW? Sehingga tadi setelah proses pengenalan dan pengimanan tadi ya, kemudian konsekuensi ketika kita sudah mengimani Rasulullah SAW. Jadi poin-poin ini mungkin ya sudah sering kita dapatkan di bangku sekolah misalnya. Secara materi kita mungkin sudah hafal ya bagaimana peran Rasulullah, bagaimana konsekuensinya, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ya. Tapi di sini yang akan kita dalami adalah bagaimana proses sampai ke sana gitu, dengan melihat fakta-fakta yang ada. Baik, kita langsung aja ke slide selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pentingnya mengenal Rasulullah SAW. Nah, ini pentingnya mengenal dan mengenal Rasulullah SAW sebagai teladan. Yang pertama, manusia itu membutuhkan aturan untuk mengatur fitrah atau naluri beragama melalui utusan Allah. Jadi, ketika kita ingin mengatur fitrah kita, mengatur naluri kita, maka kita membutuhkan aturan. Aturan itu tentunya aturan yang sumbernya pencipta kita ya, asalnya dari pencipta kita. Tidak mungkin aturan itu dibuat oleh manusia yang, kalau dari episode pertama kemarin, manusia itu tempatnya lemah, tempatnya salah, tempatnya kekurangan ada juga dalam manusia gitu ya. Jadi memang manusia itu bukan sebagai pembuat aturan. Maka yang kita butuhkan adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur naluri beragama. Tentunya ketika aturan itu datang, tidak bisa langsung serta-merta datang. Perlu utusannya untuk menyampaikan aturan tersebut. Terkait naluri beragama ini, apa contohnya? Misalnya, beragama berarti mengagungkan sesuatu, atau menghambakan diri terhadap sesuatu. Kalau misalnya naluri ini tidak diatur atau tidak dikendalikan dengan baik, atau tidak berdasarkan pada aturan yang benar gitu ya, maka kita akan
berbuat sesuka kita gitu. Fitrah kita akan berjalan sesuka kita. Contoh naluri beragama. Kita apa namanya? Menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah naluri yang benar ya. Pengendalian naluri yang benar. Ketika pengendalian itu salah, maka kita akan menghambakan diri pada hal-hal yang tidak pantas untuk dihambakan gitu ya. Misalnya kita menghambakan pohon, menuhankan pohon, menuhankan benda-benda di sekitar kita, atau mungkin orang-orang yang menganggap dirinya tidak ingin menuhankan seperti orang-orang ateis, orang-orang yang menganggap bahwa tidak ada yang perlu dituhankan, padahal itu melanggar atau tidak sesuai dengan fitrahnya dia gitu. Jadi siapapun sebenarnya, karena naluri beragama ini merupakan fitrah, maka kita akan selalu menggantungkan diri akan menuhankan segala sesuatu, dan agar naluri ini berjalan dengan benar, maka kita membutuhkan aturan yang tentunya disampaikan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyampaikan aturan bagaimana kita beragama dengan baik, bagaimana kita menuhankan Allah dengan baik dengan cara yang benar. Itu yang pertama. Rasulullah datang untuk memberikan aturan kepada kita, yang menyampaikan aturan tersebut. Kemudian yang kedua, manusia membutuhkan aturan melalui utusan Allah untuk mengendalikan naluri yang lain. Kalau tadi berbicara naluri agama, yang kedua kita berbicara naluri naluri dan bakok, serta kebutuhan-kebutuhan jasmani, yang mana aturan tersebut disampaikan oleh utusan Allah, Rasulullah. Iya. Sebagai manusia kita fitrahnya itu atau nalurinya itu ada banyak ya. Ada tadi naluri beragama, kemudian ada naluri naluri bakok. Naluri misalnya apa? Mencintai, menyayangi orang tua, kasih sayang terhadap sesama gitu ya. Naluri bakok misalnya ingin memimpin atau memiliki keunggulan dalam dirinya, serta kebutuhan jasmani melalui utusan Allah. Nah, ini merupakan fitrahnya manusia ini. Kita pasti menyadari bahwa hal-hal ini ada dalam diri kita. Tapi sekali lagi fitrah-fitrah tersebut, naluri-naluri tersebut tidak bisa kita biarkan begitu saja. Harus ada aturan yang mengatur itu supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik gitu ya. Dan sekali lagi aturan dibuat oleh manusia, karena jika manusia yang buat, maka akan ada kesalahan-kesalahan, akan banyak perancuan seperti itu. Maka Rasulullah datang menyampaikan aturan bagaimana menjadi pribadi yang baik, bagaimana menjadi manusia yang mampu mengendalikan naluri yang baik. Masya Allah ya, sangat detail sekali Islam ini mengatur kita. Hanya dari Rasulullah hadir ini untuk mengatur pribadi-pribadi manusia secara individu, seperti itu. Dari sekecil itu bahkan sampai yang besar gitu. Nah, jadi kenapa kita perlu mengenal dan mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang hadir membawa aturan, menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menjadi teladan kita dalam beragama, dalam menjalankan, dalam mengatur atau mengendalikan bakok dan maunya, dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya. Jadi kalau misalnya kebutuhan jasmani ini apa? Contohnya, kita lapar, maka solusinya adalah makan dengan tidak berlebihan gitu ya. Begitu aturan dalam agama gitu, tidak berlebihan, tidak mubazir gitu. Itu sangat-sangat dimuliakan gitu. Maka muslim sangat-sangat dimuliakan tadi ya, ketika benar-benar mengikuti aturan yang Rasulullah sampaikan. Selanjutnya kita berbicara mengenai peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai pembawa perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa perintah merupakan ini menjadi kita hari ini mengetahui adanya perintah sholat, adanya perintah zakat,
adanya kewajiban-kewajiban itu tentunya tidak bisa langsung kita ketahui dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada penyampai informasi, penyampai perintah ya. Dan Rasul ini sebagai utusan Allah hadir untuk menyampaikan perintah-perintah dari Allah tadi. Kenapa harus ada perintah-perintah? Kenapa harus ada yang kedua larangan, berita dan lain-lain itu? Karena kita ini manusia memang butuh diatur ya, butuh diperintah gitu ya. Karena memang kalau memang misalnya nggak ada perintah, nggak ada larangan, kita akan berbuat sesuka kita gitu. Makanya Rasulullah hadir membawa atau menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap berada dalam koridor yang benar. Begitu pun yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa larangan. Ada beberapa banyak larangan dalam Al-Qur'an gitu ya, yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga dari hadis-hadisnya. Larangan apa? Larangan zina, larangan minum khamar, larangan berjudi dan lain sebagainya. Itu merupakan perintah-perintah yang berasal dari Allah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa berita. Pembawa berita dalam artian menyampaikan kabar-kabar yang ada sebelum zaman kita dan ada sebelum kehidupan ini dan ada sebelum dan setelah kehidupan ini ya. Setelah kehidupan ini misalnya apa? Adanya hari akhir, adanya alam kubur, adanya surga dan neraka, itu Rasulullah sampaikan kepada kita. Yang mana berita-berita tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa tata cara beribadah. Jadi kalau misalnya dalam Al-Qur'an cuma disampaikan perintah untuk sholat, maka Rasulullah melengkapi dengan sunnah-sunnahnya bagaimana cara takbir, bagaimana cara ruku, sujud dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok yang sangat berperan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sangat kompleks sekali risalah-risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Selanjutnya, konsekuensi mengimani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita tadi sudah beriman gitu ya, beriman kepada Rasulullah, karena nyatanya kenapa harus diimani Rasulullah? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ternyata adalah benar-benar utusan Allah, hadir di tengah-tengah umat manusia, menyampaikan risalah. Ya, konsekuensi mengimani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pertama, mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melebihi manusia yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah tadi utusan yang mana beliau ini mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kedudukan yang spesial karena beliau diberikan kelebihan yaitu tadi utusan, sebagai utusan di muka bumi ini. Manusia yang bahkan di akhir hidupnya tadi ya, bahkan di akhir hidupnya memanggil-manggil umatnya, manggil-manggil saudaranya, saudara yang tidak kita dianggap saudara yang belum pernah melihat gitu ya, tapi mengimani adanya beliau, masya Allah. Kemudian apa yang kedua? Konsekuensinya, konsekuensi mengimani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti risalah-risalah yang dibawanya. Gitu. Kita tadi sudah memahami bahwa Rasul membawa perintah, Rasul membawa larangan, Rasul membawa berita, Rasul membawa tata cara beribadah, bukan hanya tata cara beribadah, tata cara yang lain pun banyak ya yang dibawa oleh Rasulullah. Maka konsekuensi ketika kita mengimani kehadiran beliau sebagai utusan Allah adalah mengikuti segala risalah yang dibawanya, seperti itu. Dan mencintai beliau melebihi manusia-manusia yang lain. Mungkin ini poin-poin yang bisa jelas sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin
kembalikan ke moderator ya, Pak Sabrina. Ini ada yang Allah. tarik nafas dulu, Masya Allah ya. Ketika berbicara tentang orang yang kita cinta, rasanya apa ya? Selalu ada rasa haru. Rasa haru, rasa ingin berjumpa, rasa ingin taat. Dan seperti itu. Ya, alhamdulillah tadi ya disampaikan materinya. Mungkin lebih ke ini ya, pengantar sharing kita sore ini. Kalau di sini di tempat Kak Sabri ini sedang turun hujan, ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga semakin diberkahi apa-apa yang akan kita bahas ya hari ini. Jadi sebagai pengantar sharing kita sore ini, bagaimana kemudian kenapa sosok Rasulullah itu menjadi penting dalam kehidupan kita? Karena mengutip dari penyampaian Siti Terdilah ya, bahwa manusia itu penuh kelemahan, manusia itu terbatas, kita itu selalu membutuhkan orang lain, kita membutuhkan sesuatu yang lain bahkan ya. Nah, keterbatasan kita itu menjadikan kita kemudian tidak bisa mengetahui kebaikan apa sih yang layak untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Mungkin yang kita lakukan itu baik, itu hanya sebatas pikiran kita saja, asumsi kita, perasaan kita. Kayaknya udah baik deh aku ya, apa yang aku lakukan hari ini. Untuk menyamakan, memiliki satu standar kebaikan, maka kemudian Rasulullah hadir. Allah utus Rasulullah itu dari manusia sendiri. Artinya Rasulullah itu punya juga rasa sayang. Rasulullah itu punya tadi yang disebutin ya oleh pemateri kita. Rasulullah juga itu punya bakoknya, punya kemudian kebutuhan jasmani sama seperti kita. Tidak ada bedanya, sama-sama manusia. Tapi kemudian Allah ilhamkan kepada Rasulullah apa-apa yang baik untuk dijalankan oleh manusia. Oleh karena itu kita butuh untuk mencontoh. Kita butuh sosok Rasulullah, sosok yang bisa kita contoh untuk mendapatkan cintanya Allah. Nah, itu ya. Itu kemudian pengantar dari pemateri untuk sore hari ini. Silahkan mungkin ada yang mau memperdalamnya, mengulik lebih dalam, dipersilahkan. Dalam sebuah majelis ilmu itu, kenapa kemudian menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang paling mulia di sisi Allah? Karena semakin mengilmui kita tentang syariat Islam, maka semakin tunduk kita kepada Allah, semakin taat kita kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita berada dalam sebuah majelis, dalam sebuah forum, baik itu mungkin saat ini kita qadarullah kita hanya bisa bermuajah, bertatapan melalui daring secara online, tapi kemudian kita tetap berada dalam sebuah majelis yang memang di dalamnya itu kita saling mengingat Allah, kemudian kita mempelajari syariat Allah gitu ya. Tuntunannya Rasulullah ada dalam sebuah majelis ilmu, maka bersegeralah untuk mengetahui apa-apa yang kita tidak tahu. Apa-apa yang kemudian kita ragukan, yang kita butuh untuk mengkonfirmasinya, memvalidasinya, untuk mengetahui jawabannya, silakan untuk disampaikan. Karena kita sedang berada di majelis ilmu. Silakan, tafadhali, Sister Villa. Kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau di-sharing, ataupun ada yang mau ditanyakan kepada pembicara kita hari ini, sore ini, saya sebagai host mempersilahkan. Assalamualaikum, izin bertanya, Kak. Oh iya, silakan. Terima kasih materi atas ilmu yang telah disampaikan. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah disampaikan ya, sangat bahkan Rasul tuh masuk ke rukun iman. Jadi
betapa pentingnya, betapa mulianya, dan betapa kita tuh harus mengimaninya. Tapi bagaimana fakta yang terjadi saat ini, banyak kalangan umat muslim sendiri yang bahkan diam saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihina. Itu bagaimana menurut Sister Dilah? Mohon di-sharing ke kita semua ya. Syukran. Terima kasih pertanyaannya, Masya Allah. Benar ya, mungkin perlu satu isu internasional ya, bahwa beberapa pekan yang lalu kemudian ada tokoh nasional ya, tokoh nasional dari negara sebangsa yang kemudian melegalkan adanya penistaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk Sister Dila, bagaimana nih kita menyikapi kejadian ini sebagai seorang muslim? Assalamualaikum. Kayak Sister Nisa ya tadi yang bertanya, dan mungkin nanti kakak-kakak yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain bisa nanti kita jawabannya. Nah, bagaimana menyikapi adanya pemberitaan kemarin ya tentang penghinaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tentunya sebagai seorang yang menanggapi pemberitaan tersebut gitu. Yang pertama, ketika mendengar pemberitaan adanya penghinaan kepada Rasulullah, kalau kita mengenal dan memahami bahwa ada hadis yang bahkan mengatakan tidak boleh, kemarin penghinaan itu dalam bentuk gambar ya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang tidak bisa digambarkan gitu, manusia yang memiliki keindahan secara fisik maupun secara rohani gitu ya, yang tidak bisa digambarkan. Tapi ada sekelompok kaum yang berani menghina Rasulullah dengan tampak yang sangat-sangat buruk gitu. Kita mungkin pernah lihat contoh karikaturnya, contoh gambarnya, itu benar-benar bentuk penghinaan banget ya. Bukan hanya menggambarkannya, tapi bentuk gambarnya itu sangat-sangat buruk. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim? Tentunya di sini harus ada bentuk pembelaan kita terhadap Rasulullah. Dan dalam ajaran agama Islam sendiri, ketika ada orang yang berani menghinakan Rasulullah, maka orang tersebut wajib dipenggal, dipenggal. Bahkan kemarin ada yang berani melakukan hukuman tersebut. Cuma kan karena sistemnya sekarang bukan sistem Islam, jadi memang kita ingin menghukumi seorang seperti itu agak berat ya, seperti itu. Jadi respon kita ketika melihat fakta yang demikian tentunya harus melakukan pembelaan. Di sisi lain, fenomena ini semakin memotivasi kita untuk terus menyampaikan risalah beliau gitu ya. Tidak berhenti pada bentuk pembelaan misalnya mengenalinya, tapi kembali lagi bahwa kita harus siap atau harus mengenalinya beliau dalam berbagai hal, dalam perilakunya, dalam perkataannya, sehingga orang bisa melihat bahwa risalah yang beliau sampaikan itu tidak akan putus, bahkan sampai pada kita hari ini. Mungkin begitu kalau dari Dilak, Kak Anissa, mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin. Iya, betul. Cukup membuat geram ya. Artinya mereka itu bahkan tidak meyakini adanya Rasulullah, tapi kemudian dengan beraninya membuat sebuah yang dikatakan karya, padahal itu sebenarnya hanya menistakan apa-apa yang mereka yakini, yaitu kebebasan. Bagaimana kita sebagai seorang muslim? Berarti ya jelas dalam kita bersikap tentu kita akan kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sikap kita itu harus senantiasa selaras dengan apa-apa yang menjadi standar kehidupan kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, menambahkan sedikit saja nih,
dalam surat Al-Mujadalah itu Allah dengan tegas menyerukan untuk kemudian memerangi orang-orang yang menghina Rasulullah. Karena ketika dia menghina Rasulullah itu sama saja dia menghina apa-apa yang diutus kepada Rasulullah. Kebayangkan? Artinya ketika dia menghina Rasulullah, satu seperangkat syariat Islam itu dihina juga. Dan itu artinya langsung menghina siapa yang kemudian menurunkan aturan-aturan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Sikap kita sebagai muslimnya melawan dalam artian karena sekarang kita belum berada dalam satu kepemimpinan, kita kemudian bisa melawan melalui dakwah kita. Kita serukan kepada saudara-saudara kita untuk berada pada posisi yang memang membenci orang-orang yang menghina Rasulullah. Itu sebagai bukti keimanan kita. Karena seperti itu tuntunannya yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan yang disampaikan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Ya, Kak Sabrin pribadi setuju, sangat sepakat dengan yang kemudian disampaikan oleh pembicara bahwa ya karena sekarang kita belum berada pada satu kepemimpinan, maka yang bisa kita usahakan adalah kita terus dakwahkan Islam, kita terus sampaikan kebaikan-kebaikan Islam, sehingga orang-orang yang kemudian sekarang berada di luar Islam dia akan tahu, oh ternyata disampaikan oleh para penista Rasulullah, penista Al-Quran, penista Islam itu adalah buah kesalahan, hinaan diri mereka sendiri, seperti itu. Yang kemudian perjuangan kita nggak berakhir di situ sebenarnya ya. Nah, topik perjuangan seperti apa ini akan berada dalam satu seri di akhir November ini. Jadi tetap bersama kami dalam grup ya, Masya Allah. Kita akan bahas seperti apa sih yang perlu kita perjuangkan secara real, supaya tidak ada lagi nih penista-penista Al-Quran, penista Rasulullah yang benar-benar itu membuat kita geram dalam sosial masyarakat ya. Padahal hanya segelintir orang saja yang kemudian melakukan itu, tapi efeknya bisa terjadi di masyarakat. Di kolom pesan. Jadi pertanyaannya dari Adia Baranata Putri pertama. Dia menanyakan bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat Rasulullah. Kemudian ini pertanyaan keduanya sudah kita singgung sedikit. Apabila Rasulullah hina, harus kita menyebut orang yang menanya, mungkin bisa diulang kembali jawabannya. Ketiga, bagaimana kita memiliki iman yang kukuh seperti Rasulullah. Kalau ada tiga pertanyaan yang coba menjawab ya. Pertanyaan pertama, bagaimana nih Kak cara kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah? Ya, untuk mengetahui sosok manusia tentunya ya kita harus kenal dengan beliau, dengan manusia tersebut ya. Harus dekat dengan manusia tersebut. Dan salah satu cara untuk meneladani sifat dari Rasulullah ini adalah mengetahui siapa beliau dengan cara membaca sirahnya, mengikuti risalah-risalah yang dibawa tadi. Ketika kita mengetahui atau membaca sirah Rasulullah, kita akan belajar bahwa Rasulullah memiliki kompleks atau menyeluruh banget hal yang bisa dipelajari dari beliau, dari sifat beliau kepada sifat beliau ketika marah misalnya, sifat beliau ketika lagi senang, atau sikap beliau kepada dirinya sendiri, sikap beliau kepada manusia yang lain, sikap beliau kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat bisa pastinya dibaca di sirah-sirah yang adik bisa lihat di kitab-kitab sirah ya, sirah Nabawiyah, mahal itu. Ini yang pertama, kita baca sirahnya, kemudian kita pelajari bagaimana sikap beliau ya.
Dari sana kita akan belajar untuk mencoba meneladani secara bertahap seperti itu mungkin. Yang kedua, apabila Rasulullah dihina, haruskah kita menghujat kembali orang yang menghinanya? Tadi sudah dibahas juga sama Kak Sabri yang salah satu sikap yang kita tunjukkan ketika ada penghinaan terhadap Rasulullah adalah tadi mengecam orang-orang yang menghina. Sebenarnya dalam keadaan yang normal dalam sistem Islam ada hukum syariat. Ketika ada yang menghina Rasulullah, ada hukum syariat yang harus dihukumkan kepada orang yang menghina tersebut. Cuma karena memang keadaannya sekarang tidak berada pada sistem Islam, maka kita harus berani berdakwah. Berani berdakwah bagaimana sebenarnya sosok Rasul kita. Berani berdakwah menyebarkan pemikiran Islam sampai akhirnya orang-orang senang dengan Islam dan ingin mempelajari Islam gitu ya. Dan cinta terhadap Rasul kita seperti itu. Yang ketiga, bagaimana ya Kak memiliki iman yang teguh kepada Rasulullah SAW. Memiliki iman yang teguh kepada Rasulullah SAW tadi ya sudah disampaikan mungkin di slide, dengan mengetahui bahwa Rasul ini tadi utusan Allah yang berbeda dari manusia yang lain. Kita ini kan tadi poinnya kan begini, kita ini beriman kepada Allah dan kita ini memiliki naluri-naluri. Nah, naluri atau fitrah ini tidak akan mungkin kita kendalikan tanpa adanya aturan. Aturan tersebut itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar aturan itu sampai kepada kita, maka tentunya membutuhkan manusia yang menjadi utusan Allah tersebut sebagai penyampai risalah. Maka ini yang menjadi salah satu alasan kita nih. Kenapa kita percaya, kenapa kita mengimani Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya. Mungkin dari Kak Sabrin atau dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan. Dan tambahan lagi ya, terkait judulnya mungkin Rasulullah sebagai role model kita. Jadi role model itu kan teladan kita ya. Jadi hari ini mungkin kita melihat siapa artis-artis jadi role model, atau misalnya sekarang kan lagi milenial, banget dong kalau misalnya ikutin Rasulullah yang udah ada di zaman dahulu. Sekarang tuh banyak tokoh-tokoh yang bisa dijadikan role model gitu. Sebenarnya apa ya? Rasulullah SAW ini hadir di tengah kita menjadi role model sampai akhir hayat. Jadi nggak ada istilah zaman dulu, zaman sekarang. Karena Rasulullah ini diutus sebagai teladan, uswatun hasanah sepanjang hidup. Dan apa sih yang diutus dari Rasulullah? Bukan gaya rambutnya, bukan suaranya misalnya, atau yang lain. Tapi yang Allah perintahkan kita untuk diteladan dari Rasulullah adalah syariat Islam yang ada pada diri Rasulullah. Akhlak beliau, cara ibadah beliau, cara berdakwah beliau. Itu yang menjadi fokus kita untuk meneladani beliau. Jadi kalau mau menjadi pribadi yang layak jadi role model, gitulah kita seperti Rasulullah yang memang menjadi role modelnya kita gitu ya. Seperti itu kayaknya Kak Sabrin. Barakallah, Sister Bila. Mungkin ini Pak. Jadi di pertanyaan ketiganya itu, bagaimana yang memiliki iman yang teguh? Iya Kak Sabrin. Kembali dulu deh ke penanya dulu ya. Dia bagaimana? Ada yang perlu disampaikan lagi? Mungkin ada yang belum jelas ya. Iya, atau ada yang belum jelas mungkin. Cukup Pak. Mungkin yang mau sedikit kali ya. Jadi yang pertanyaan ketiga itu mungkin lebih ke ininya nih Kak. Tadilah tips dan triknya, bukan konsep diri kita nih, bagaimana kemudian kita bisa memiliki iman yang teguh seperti Rasulullah.
seperti Rasulullah ya Kak. Oh Oh, iya iya bagaimana iya. kita bisa beriman seperti Rasulullah? Oh iya iya. Itu mungkin jawabannya di pertemuan pertama kemarin ya. Iya Kak, coba Kak Sabrin. Iya, Masya Allah ya. Jadi ini sedikit menggambarkan kembali rangkaian kajian kita setiap Kamis dan Jumat ini. Insya Allah kita sedang ingin mengantarkan sebuah perjalanan menuju iman. Artinya kenapa kemudian kita harus menuju jalan keimanan lagi? Karena saat ini tuh banyak banget hal yang ada di lingkungan kita yang mendistraksi kita dari keimanan kita. Artinya kita menjadi gampang ragu dengan apa-apa yang telah Allah janjikan. Misalnya kita ragu dengan misalnya Rasulullah menegaskan bahwa kita itu nggak boleh kemudian membuka aurat gitu ya. Kita kemudian masih enteng untuk membuka auratnya, subhanallah, misalnya seperti itu. Dan banyak fenomena yang terjadi seperti itu. Karena memang faktanya sekarang kita hidup di masa, di sebuah sistem yang kemudian banyak hal-hal dari sistem itu yang mendistraksi kita dari keimanan kita, yang membelokkan kita dari keimanan kita, karena kemudian dia menambah kami mengadakan rangkaian kita sama-sama memutuskan kembali keimanan kita, dikuatkan kembali keimanan kita, dan kemudian kita mengimani Allah, mengimani Rasulullah, kemudian nanti mengimani Al-Quran, dan seterusnya kita bisa menjadi agen-agennya atau ambasador Islam di kehidupan hari ini gitu, di kehidupan kita. Nah itulah kemudian tujuan adanya rangkaian kajian jalan menuju iman ini. Nah mungkin untuk menjawab pertanyaannya Adia itu di pekan kemarin kita membahas bagaimana kemudian keimanan kita itu bisa terus menerus kita kuatkan, terutama keimanan kepada Allah ya. Karena ketika kita sudah mengimani Allah, maka konsekuensi keimanan kepada Allah itu kita mengimani Rasulullah, kita mengimani Al-Quran, mengimani seluruh syariat Islam. Nah itu, jadi satu dulu nih, kita iman dulu kepada Allah atau enggak. Kita dulu alasan yang kuat kenapa kita mengimani Allah. Dan di kajian pekan kemarin kita menyimpulkan bahwa untuk kemudian kita mengecek keimanan kita, banyak kemudian mengecek dalam diri kita, mengecek alam semesta kita, mengecek kehidupan di sekitar kita. Bagaimana diri kita yang terbatas ini sangat-sangat membutuhkan adanya pencipta. Dan satu-satunya pencipta itu adalah Allah Ta'ala. Kita akan berujung jawabannya pada ya yang menciptakan kita ini adalah Allah. Allah itu ada wajib adanya gitu, pasti ada. Walaupun kemudian kita tidak bisa mengenal wujudnya, walaupun kemudian kita tidak bisa mengetahui rupanya gitu. Tapi kita lihat dari jejak-jejak penciptaannya Allah di dunia ini, termasuk diri kita sendiri, begitu kompleksnya. Kita nggak bisa kan menentukan besok aku mau hidupnya setengah hari aja deh, atau jantung ini besok off-nya dari jam 12 sampai jam 14 ya. Itu kita nggak bisa melakukan kan. Berarti ada satu zat yang kemudian itu bisa maha kuasa atas segala yang ada di dunia ini, yaitu Allah Ta'ala. Nah, lalu kemudian seperti itulah Rasulullah terbina. Rasulullah ditarbiyah langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk mengokohkan keimanannya kepada Allah dan siap untuk mengemban risalahnya. Jadi itu, kalau misalnya kita ingin tahu tuh kenapa kemudian Rasulullah punya keteguhan iman yang seperti itu, ya tadi yang disampaikan pembicara ya, kita baca sirahnya bagaimana Rasulullah sejak sebelum dia diutus masih kanak-kanaknya terjaga sekali fitrahnya. Fitrah dia untuk mengesahkan Allah, karena sebelumnya masih berada pada agamanya Nabi Ibrahim, mengesahkan, mentauhidkan Allah itu masih. Nah, terjaga sekali seperti itu. Bagaimana kita ini beliau sadar keterbatasannya, bahwa beliau sadar beliau adalah makhluk Allah, kepada Allah. Nah, kesadaran itu harus kita terus on-kan dalam diri kita. Kalau sedikit, kalau udah redup tuh, redup
tandanya apa? Keimanan kita mulai redup, kita mulai menggampangkan dosa kecil. Misalnya nih, kita keluar rumah kakinya masih kelihatan, itu dosa kecil ya, gampang sih, masih bisa sama sendal. Menggampangkan sebuah kemaksiatan pada Allah itu salah satu tanda redupnya iman kita. Sedang redup iman kita. Nah, kalau udah nemu tanda-tanda gitu, atau mungkin nih kita sholat subuhnya terlambat, bentaran deh gitu, masih ngantuk, guling lagi, ternyata baru jam 6. Nah, itu tanda-tanda itu. Ketika sudah seperti itu, langsung lagi ingat, sadar diri kita, ya Allah, kita ini makhluk, ya Allah, saya ini makhluk, saya ini lemah banget, tidak ada kemudian kekuatan selain daripadamu, ya Allah, gitu. Kita diri kepada Allah. Kemudian nih, tadabbur Al-Qur'an, tadabbur risalahnya Rasulullah, apa sejarah-sejarahnya Rasulullah, dan terakhir kemudian berada di majelis ilmu, karena majelis ilmu itu sudah dijanjikan orang-orang majelis ilmu nanti kami sudah memiliki mana ada kita bahagia Maaf, suaranya tidak hilang. Kak, maaf, tapi suaranya agak Iya, Kak, putus-putus. putus ya. Alhamdulillah. Beramal kebaikan dan untuk ditolong, diterima amal kita. Itu kekuatan kita setelah majelis ilmu, kita minta kepada Allah. Jadi ada tadi 4 ya, untuk meneguhkan keimanan, temukan Allah dulu, itu kunci utamanya. Kemudian yakin pada sering-sering tadabbur pada Al-Quran, tadabbur pada sirah-sirahnya Rasulullah dan sahabat. Kemudian kita yang tadi bermajelis ilmu, dan yang terakhir kita minta kepada Allah. Itu yang kita bahas kan kemarin nih, Masya Allah, tentang keimanan. Kita sering jalan-jalan, tapi belum bisa jalan-jalan leluasa ya. Itu ya, ini menambahi pembicara tadi. Jadi, iya Kak Ibu menambahkan. Ya, Masya Allah banget tadi dari Kak Sabrin ya. Ada tips-tips untuk meningkatkan keimanan itu benar-benar kita rasain. Nah, salah satu tipsnya juga yang pernah saya dapatkan dari Ustaz, bahwasanya berkaitan dengan keimanan ini dalam Al-Quran itu selalu disandingkan dengan amal solih. Beberapa ayat mungkin sering kita dengar atau baca, ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi iman itu sangat berkaitan dengan amal solih.
Jadi ketika kita ingin meningkatkan keimanan, maka yang harus kita tingkatkan adalah amal soleh, kebaikan-kebaikan. Amal soleh kan ada ibadah. Jadi kalau misalnya lagi pikir, kita perbaiki ibadah kita perbaiki kualitas wudhu kita misalnya, memperbaiki gerakan-gerakannya, misalnya dari mengusap tangannya, ya Allah ampunilah tangan hamba yang hari ini melakukan kemaksiatan, ya Allah ampunilah mulut hamba yang hari ini berbicara yang tidak baik. Itu benar-benar bahaya tuh, sampai ke detail itu. Sampai akhirnya setelah banyak kita melupakan dunia dan fokus kepada ibadah kita. Maka salah satu trik juga yang pernah baca untuk meningkatkan keimanan adalah meningkatkan amal soleh. Mungkin seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah banyak sekali kebaikan ya yang disampaikan oleh bicara. Nah, dari Adia, Dek, ada yang mau disampaikan? Ada yang perlu di unmute dulu mungkin, Dek, Adia? Udah Pak, cukup semuanya. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkati. Ya, yang lain mungkin kita masih punya waktu kurang lebih 19 menit hingga waktu akad kita selesai. Aku boleh nanya nggak? Bahwa Boleh Maaf, baru nongol on cam. ya silakan. Iya, mau nanya nih buat materinya. Gimana sih cara kita untuk membuktikan gitu bahwa kita tuh benar-benar cinta sama Rasulullah gitu dalam kehidupan kita hari ini gitu ya. Karena kan hari ini tuh kita dijauhkan dari role model yang benar gitu, yang patut kita teladani lah gitu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bisa meneladani beliau dan membuktikan kalau kita tuh cinta juga sama beliau gitu, dengan cara apa? Masih Ya silakan bicara langsung. Iya, benar. Bagaimana cara membuktikan kecintaan kita dibuktikan Rasulullah sebagai role model kita adalah yang pertama, mungkin tadi sudah sangat sudah berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Yang pertama adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah itu membawa Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita. Ini tuh udah paket komplit banget sebenarnya ketika kita mau mempelajari tuntunan kita, mempelajari isi dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu sudah bisa membantu kita untuk menjadi seperti role model tadi gitu. Karena yang menjadi pusat atau fokus kita ke Rasulullah itu kan semua sebenarnya. Rasulullah sudah sangat diliputi oleh kemuliaan, dan fokus teladan kita kepada Rasulullah adalah bagaimana penerapan syariat dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti mungkin hari ini kita menemukan banyak teladan-teladan atau tokoh-tokoh yang diteladani gaya rambutnya misalnya, diteladani apanya. Hari ini banyak banget ya idola kita. Tapi Rasulullah ini hadir dengan menjadi tokoh yang diteladani secara syariat, secara akhlaknya. Maka yang pertama kita lakukan adalah tentunya mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, ini kewajiban. Nah, terkait Al-Quran sendiri akan dibahas sih sebenarnya di pertemuan berikutnya, bagaimana proses pengimanan terhadap kitab Al-Quran ini. Seperti itu. Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu merupakan kunci kita menjadi sosok yang seperti beliau. Mungkin dan ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman yang lain, silakan.
Ya, Masya Allah, silahkan. Forum masih terbuka untuk saling berbagi, saling bertanya, saling menjawab. Insya Allah. Yang tadi disampaikan pembicara, bagaimana, Wah? Iya, udah Kak. Alhamdulillah. Jadi ternyata dengan kita serius mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang diimban oleh Rasulullah, kita serius mempelajari Islam gitu ya, secara mendalam, dengan terus mengkaji gitu. Itu merupakan bentuk cinta kita juga gitu, terhadap Allah. Masya Allah. Masih. Jadi buat kita ya, sebenarnya saat kita memberikan usaha yang sangat besar pada ilmu-ilmu terkait sains, ilmu terkait sosial, itu boleh, tapi kemudian yang paling utama bagi seorang muslim adalah bagaimana ia mengilmui tentang agamanya, mengilmui tentang Islam, bagaimana cara hidup sesuai dengan Islam, itu seharusnya yang paling utama. Kemudian untuk kita tahu, baru kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Ini menjadi PR ya buat kita semua. Kemudian salah satu yang kemudian menjadi proyek kita nih yang mengadakan agenda ini adalah kemudian memfasilitasi teman-teman untuk mengkaji Islam bareng-bareng. Agar tadi ya kita semakin lekat mencintai Rasulullah dan kemudian bisa menjadi penerus beliau, yang pada akhirnya kita sangat berharap, kita berdoa untuk mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma. Jadi satu-satunya syafaat terbesar yang diharap-harapkan di padang mahsyar nanti, ketika semua orang itu merasa sudah berada pada titik yang udah, ya Allah susah banget keadaan di padang mahsyar itu. Mereka mencari siapa? Mencari Rasulullah. Dan bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan syafaatnya ya? Kita pelajari tentang Islam, kita meyakini Islam, mengkaji Islam, kemudian kita mengamalkan. Kita nggak akan mungkin mengamalkan Islam kalau kita belum mempelajari Islam. Nah, jangan sampai kita mempelajari Islam hanya sebatas kemudian rukun Islam saja. Kita pelajari sholat, kita tahu secara sholat, kita tahu cara wudhu, tahu cara berpuasa, tahu cara zakat. Tapi ingat, Islam bukan hanya tentang itu. Banyak banget aturan dalam Islam yang kemudian luput dari pengetahuan kita, luput dari amalan kita. Nah, itu yang perlu kita evaluasi ke dalam diri kita. Oleh karena itu, kami yang mengadakan agenda rangkaian kajian jalan menuju iman ini memfasilitasi Sisters Villa untuk kemudian bersama-sama mengkaji Islam secara rutin seperti itu, dalam rangka untuk menjemput hidayahnya Allah, menyempurnakan keimanan kita setiap saat. Nah, seperti itu ya. Udah masih ada waktu, alhamdulillah. Masih ada waktu 13 menit. Mungkin masih ada yang ingin memberikan ceritanya, sharingnya, silahkan. Cara bahagianya Rasulullah gitu ya, itu perlu kita tahu gimana ya supaya Rasulullah itu kemudian saat mendapatkan nih, ada sebuah kisah yang mungkin ingin host tengahkan ya di forum ini, sebuah kisah perjuangan beliau ketika beliau akhirnya ingin meminta pertolongan kepada kampung halaman ibunya, yaitu di Taif. Ternyata beliau tidak diterima dengan penerimaan yang baik. Apa yang beliau alami? Beliau dilempari batu oleh anak-anak sepanjang jalan masuknya. Kemudian beliau dihina, udah dilemparin batu, dihina, siapa gitu yang bisa nahan kita posisikan diri di jalan perjuangan beliau itu, ya Allah, rasanya ingin kabur dan ingin melepaskan semua identitas Islam ini gitu, saking kerasnya ujiannya. Tapi apa yang beliau doakan ini sebuah doa yang, ya Allah, kok bisa, Masya Allah, udah dalam keadaan yang tersakiti, bahkan malaikat itu sudah menyiapkan gunung untuk dibalikkan kepada penduduk Taif, tapi yang beliau sampaikan, jangan tahan, boleh jadi keturunan mereka itu ada yang berislam, lalu kemudian didoakan.
beliau adukan kepada Allah, bagaimana lemahnya beliau sampaikan seperti ini nih. Sebentar. Ya, beliau berdoa seperti ini kepada Allah. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Jadi sebegitu sungguh-sungguhnya beliau berusaha, dan menurut saya pribadi gitu ya, Kak Sabrin pribadi, itu sebuah usaha yang itu maksimal banget deh usahanya untuk menyampaikan Islam, untuk mengajak orang berislam. Tapi kemudian mendapatkan feedback seperti itu, rasanya bukan doa seperti ini yang kalau manusia seperti Kak Sabrin itu akan mengucapkan gitu ya. Tapi beliau mendoakan, ya Allah, aku mengadukan kelemahanku, kekurangan dayaku, kekurangan usahaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat dari kemurkaan-Mu yang akan Engkau timpakan kepadaku. Kepada Engkaulah aku adukan halaku sehingga Engkau ridho kepadaku, dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendak-Mu. Jadi yang beliau sampaikan itu bukan kemudian beliau minta untuk warga Taif itu dilaknat oleh Allah, bukan, tapi kemudian beliau minta dikuatkan, beliau minta diampunkan, bahwa mungkin nih faktor yang menyebabkan fitnah manusia seperti itu adalah beliau yang bermaaf gitu. Nah, ini nih sebuah pelajaran buat kita kemudian ketika kita merasa sudah bersungguh-sungguh, sudah serius dalam menuntut ilmu gitu, kemudian kita nggak mendapatkan feedback yang baik, kemudian kita bersuudzon kepada Allah, itu pelajar seharusnya tidak seperti itu yang kita lakukan. Nah, ya itu sekilas ya bagaimana respon Rasulullah ketika berada pada posisi yang sangat sulit. Yang beliau tidak menyalahkan orang lain, tapi beliau melihat ke dalam diri beliau, ini jangan sampai kita yang masih lemah, kita yang masih banyak salahnya, kemudian Allah memurkai kita dengan hal seperti itu. Gitu, Masya Allah ya. Jadi kita perlu aware juga dengan bagaimana sikap-sikap Rasulullah dalam menjalani kehidupannya. Kehidupannya sama seperti kehidupan kita manusia, yang punya rasa ingin dicintai, ingin dimengerti, ingin dihargai, itu ada pada diri Rasulullah, dan kita harus temukan tuh dengan cara menuntut ilmu. Bagaimana Rasulullah mengelola perasaan-perasaannya dan mengelola sikap-sikapnya. Itu yang harus sampaikan. Mengakumulasi dari apa-apa yang disampaikan oleh pembicara hari ini. Ya, Masya Allah. Meneladani Rasulullah itu butuh ilmu. Jadi, ayo kita mengkajinya agar bisa senantiasa kita bangga untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang yang followersnya Nabi, salah satu followers Rasulullah. Ya, 7 menit lagi, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi, silakan. Insya Allah, semoga sister Vanessa selalu berada dalam dunia, karena kita berusaha untuk berbagi bagaimana indahnya Islam, dan mengajak sama-sama merasakan keindahan Islam, berasa bersama-sama merasakan bagaimana begitu cintanya Allah kepada hambanya, bagaimana gitu cintanya Rasulullah pada umatnya.
sekalian. Dan kemudian pada akhirnya kita ingin mengajak untuk ayo sama-sama menyebarkan kebaikan Islam juga. Seperti itu. Ada yang mau memberikan pandangan lagi tapi memanfaatkan forum ini. Atau ada yang mau disampaikan, boleh deh 6 menit terakhir kita 5 menit terakhir sebelum kita sampaikan kepada kita berikan kepada Sarah untuk memberikan pernyataan penutup ya. Silakan ya, Dek. Ya. Kalau kesimpulan bahwa dalam proses ini kan kayaknya memang mengingat Rasulullah SAW, Rasulullah sebagai role model kita ya. Jadi ketika kita sudah ada berarti kita mengenal Rasulullah sebagai role model kita, segala sesuatu yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Kenapa itu harus ada proses mengimani, kenapa harus ada pada titik mengimani Rasulullah? Karena ketika kita tidak mengimani kehadiran Rasulullah, maka hilang salah satu komponen keimanan kita, ya. Karena salah satu rukun iman pun menjadikan Rasul sebagai salah satu poin keimanan. Nah, ketika kita sudah sampai pada titik itu, maka kita harus siap. Kita harus siap menghadapi konsekuensinya, menjalankan segala syariat yang Rasulullah sampaikan. Kemudian syariat-syariat tersebut tentunya bukan sebatas atau bukan untuk mengekang kita ya, tapi untuk menjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Jadi jangan takut ketika ada syariat, ada aturan, lantas membuat kita ini kira aku dibatasi kebebasannya, atau mungkin ada spekulasi yang negatif ya terhadap syariat. Tidak. Tapi syariat datang untuk menjaga kemuliaan kita, untuk mengatur naluri kita, naluri beragama kita, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi, naluri nau kita, bagaimana mencintai orang lain, bagaimana mengatur perasaan kita terhadap lawan jenis, itu semua ada dalam syariat. Kemudian tadi naluri baqa, bagaimana mengendalikan sikap ingin menguasai sesuatu ya, Ingin sendiri misalnya. ya seperti itu sebenarnya diatur gitu dalam Islam. Dan ini yang berkaitan dengan komponen-komponen yang ada dalam diri kita ya. Jadi Islam itu sangat-sangat mengatur kita sampai sedetail itu gitu, sampai komponen yang ada dalam setiap individu, bukan hanya individu tapi sampai bahkan masyarakat, seperti itu. Jadi ketika kita mengenal Rasulullah, maka bersiap untuk, atau ini kalau dikatakan bersiap itu kayaknya terbebani banget ya, tapi kita siap untuk rela untuk mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah, seperti itu. Tambahan dari Muslim, Harus nambahin takbir aja, Masya Allah. Iya. Ya, alhamdulillah. Seperti itu ya tadi closing statementnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tenang aja. Pandangan manusia saja yang memberatkan. Yang jelas syariat Islam tidak memberatkan. Pasti mampu untuk dilaksanakan. Selama kita bisa selama kita sungguh untuk menuntut ilmunya, mengkajinya, insya Allah lakukan. Alhamdulillah kita berada pada akhir acara ya. Mungkin bisa open kamera dulu kita sebelum menutup.